Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 886. Anak muda, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagi kami, Jack bukanlah orang luar, tetapi salah satu anggota keluarga kami, karena dia sangat rukun dengan kami. Theodore tertawa. Dia sedikit lebih percaya diri, ketika dia mengingat bagaimana Jack memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, dan Marshall bukanlah lawannya. Meskipun dia tidak tahu dari keluarga kuat mana orang-orang ini berasal, dia masih berbicara dengan lugas. Anak muda, kami tidak akan mempermasalahkan bagaimana kamu membunuh pengawal kami barusan, kami akan menganggap itu sebagai impas. Cepat dan silakan pergi dari sini. Sungguh lelucon yang luar biasa. Kami datang dari jauh-jauh, dan kamu mengharapkan kami pergi, hanya karena kamu meminta kami pergi. Pria lain juga tertawa, dan berjalan 2 langkah ke depan. Hari ini, kamu harus menyerahkan Ivan Taylor kepada kami, dan orang yang berani pergi ke medan perang menggantikan Ivan, harus berlutut di depan kami, dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Kami tidak akan menerima negosiasi apapun lagi. Kamu mengatakan hanya membutuhkan mereka berdua, untuk berlutut dan meminta maaf. Tuan Tua Taylor mulai menghitung situasi secara diam-diam. Ini adalah orang-orang dari kota Jin, dan ada banyak master di sana. Beberapa master tetap bersembunyi, dan pada dasarnya, mereka semua adalah pertapa. Kekuatan tempur anak-anak muda di depannya, mungkin sebanding dengan para dewa perang. Inilah sebabnya, mengapa orang-orang kuat di kota Jin, memandang rendah dewa perang dan raja perang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maksud kami adalah, kita akan membunuh Ivan Taylor, dan orang yang menggantikannya hanya perlu berlutut untuk meminta maaf. Pria pertama, yang berpakaian putih, tersenyum dingin dan berkata dengan marah. Lagi pula, orang yang menyinggung tunanganku adalah Ivan Taylor, dan bukan orang itu. Namun, orang ini juga melakukan kesalahan, dengan menggantikan Ivan Taylor untuk bergabung dengan tentara. Ini. Tuan Tua Taylor mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu, jika kami menebusnya dengan uang? Bagaimana kedengarannya? Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu, tidak bisakah kita duduk dan berbicara dengan beradab? Apakah kamu pikir kami, dari keluarga Lambert, adalah orang-orang yang bisa kamu suap? Kamu ingin membayar kami dengan uang? Apakah kamu pikir, kami kekurangan uang? Pria itu sekali lagi mulai tertawa keras. Aku memberi kalian 10 menit. Jika kalian tidak bisa menyerahkan Ivan Taylor kepadaku setelah 10 menit, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kami akan menunjukkan kepadamu, apa itu master sejati. Salah satu wanita di belakang kedua pria itu, langsung menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke udara. Gelombang angin bertiup, dan celah besar muncul di cabang pohon tidak jauh dari tempat mereka. Apa? Keluarga Taylor menjadi pucat, ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Dari keluarga kuat mana keempat orang ini berasal? Mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Lambert, tetapi keluarga itu tampaknya sangat kuat dari cara bagaimana lawan berbicara. Hal yang paling penting adalah, kemampuan tempur Jack tampaknya tidak sebanding dengan wanita muda ini. Lagi pula, wanita itu bisa melakukan serangan yang begitu menakutkan, tanpa mendekati lawannya. Tidak buruk, serangan aura pedang. Kamu memastikan energi dari pedang tidak hilang, setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Jack melirik celah yang berada di batang pohon, dan berkata dengan tenang, sambil tersenyum acuh tak acuh. Kamu pasti anak muda itu. Beritahu kami, di mana mereka menyembunyikan Ivan Taylor. Jika kamu menyerahkannya kepada kami, kamu tidak perlu berlutut dan meminta maaf kepada kami. Yang paling penting adalah, istri dan anggota keluargamu tidak perlu mati. Wanita itu memandang Jack, tertawa, dan berkata, kamu masih muda, jika kamu tetap hidup, ada harapan bagimu untuk mendapatkan terobosan tertentu, dan menjadi master sejati. Namun, aku khawatir tidak ada orang di sini yang akan bertahan, jika kamu tidak mematuhi kami. Wanita lain tersenyum dingin dan berkata, sekarang, kamu hanya punya 8 menit lagi. Waktu segera habis, jadi, buat keputusanmu dengan cepat. Bab 887. Meskipun aku memiliki keinginan untuk menyerahkannya kepadamu, tetapi, aku lebih baik tidak melakukannya, karena beberapa orang akan tidak senang jika aku melakukan semua itu. Jack mengangkat bahu, dan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Aku khawatir, kamu tidak dapat membunuh siapapun di sini. Bagaimanapun, istri dan keluargaku ada di sini.
Tidak mungkin bagiku untuk hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jack, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan, kamu ingin menyerahkan Ivan? Bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran seperti itu, ketika kamu adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami, dan kamu adalah salah satu anggota keluarga Taylor? Theodore terkejut ketika dia mendengar Jack ingin menyerahkan Ivan. Jika itu masalahnya, kematian putranya sudah bisa dipastikan. Theodore masih merasa khawatir ketika dia berbicara dengan Jack. Bagaimanapun, kelompok 4 orang di depannya telah membuktikan kemampuan mereka ketika mereka melakukan serangan. Itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Teman-teman, banyak di antara kami di sini yang berasal dari keluarga Gold dan kami bukan anggota keluarga Taylor. Kami di sini hanya untuk makan siang sederhana. Bisakah kami pergi, karena urusan kalian dengan keluarga Taylor, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan keluarga Gold segera berdiri di sisi yang berlawanan, dan ingin segera memutuskan semua hubungan dengan keluarga Taylor ketika dia melihat situasinya yang tidak menguntungkan bagi mereka. Itu benar, kami bukan anggota keluarga Taylor. Kalian tidak bisa membunuh kami, karena kami tidak melakukan kesalahan apapun kepada kalian. Kelly dan pengawalnya segera berjalan mendekat ke arah Tuan Gold dan berdiri di belakang Tuan keluarga Gold. Aku juga dari keluarga Gold. Cecilia memikirkan keputusan yang harus dia ambil, sebelum dengan cepat berlari untuk berdiri dengan orang-orang dari keluarga Gold, seolah-olah dia takut dia akan ikut terseret ke dalam apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu, jika kalian dari keluarga Gold? Bagaimana jika kalian adalah anggota keluarga Taylor, tetapi berpura-pura menjadi anggota keluarga Gold? Pria yang berdiri di depan itu bernama Lucas Lambert. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Hari ini, aku, Lucas Lambert, tidak akan membiarkan seorang pun pergi dari rumah ini. Sekarang, kalian masih punya waktu 5 menit, cepat buat keputusan kalian. Hanya ada 4 dari kalian, jangan buat kami marah. Lagi pula, orang luar yang kuat tidak bisa mengabaikan preman lokal." Meskipun mereka takut, salah satu pengawal keluarga Taylor masih menggertakkan giginya dan berkata, "Selain itu, Jack dan para dewa perang adalah teman baik, menyinggung dia berarti menyinggung 9 dewa perang besar. Kalian sedang dalam misi bunuh diri. Aku tidak percaya, 9 dewa perang besar akan melawan kita jika kita membunuh dokter semacam itu." Pria itu tersenyum dingin. Dia tidak khawatir, meskipun dia sendiri sedikit takut pada 9 dewa perang besar. Namun, keluarga mereka sangat kuat, dan ada banyak master dalam keluarganya yang kekuatannya jauh melampaui para 9 dewa perang. Jadi, tidak ada yang perlu dia khawatirkan sama sekali. Theodore diam-diam bersukacita karena putranya tidak ada di sini. Putranya masih bisa melarikan diri, meskipun jika orang-orang ini tidak dapat menemukan Ivan dan akan membunuh mereka sebagai gantinya. Namun, pada saat ini, sebuah mobil sport melaju dan berhenti di pintu masuk. Ada apa? Kenapa para pengawal ini mati? Ivan dan Sena, yang baru turun dari mobil tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depannya. "Ivan, lari!" Wajah Theodore menjadi pucat dan langsung berseru ketika melihat putranya telah kembali. Bab 888. Kenapa aku harus lari? Kenapa kita perlu khawatir ketika kita memiliki Jack di sini dan dia begitu kuat? Selain itu, keluarga Taylor kita adalah... Ivan tersenyum dingin dan berkata tanpa peduli. Dia tidak tahu keseriusan apa yang sedang terjadi. "Akhirnya, kamu datang. Aku sudah menunggumu begitu lama. Hari ini adalah hari kematianmu." Lucas Lambert berbalik dan menatap Ivan dengan dingin. Rasa dingin di matanya menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Kamu. Ivan, yang awalnya memiliki senyum cerah di wajahnya, sekarang senyumnya segera membeku dan ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh teror. Baru pada saat inilah, dia menyadari keseriusan situasinya. Meskipun itu terjadi 5 tahun yang lalu, dan pria ini telah sedikit dewasa setelah bertahun-tahun, Ivan masih bisa mengenalinya. Sial, mereka dari kota Jin. Ivan sangat ketakutan. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar bertahun-tahun yang lalu, ini berarti bahwa mereka berasal dari keluarga yang berpengaruh. Mereka pasti cukup percaya diri, karena mereka berani datang mencarinya. Dia ingin segera melarikan diri, setelah dia berbicara. Lambert segera mengayunkan pedangnya, dan aura pedang menakutkan menyerbu ke arah Ivan. "Tidak!" Theodore berteriak keras. Dia tahu dengan pasti betapa menakutkannya aura pedang orang ini.
Dia juga mengerti, putranya bukanlah seorang petarung, dan dia hanyalah orang biasa. Jika serangan semacam itu mendarat pada Ivan, dia pasti akan mati. Seluruh keluarga Taylor segera menatap Jack. Saat ini, hanya Jack-lah yang bisa membantu Ivan. Jack seketika tercengang, karena menurutnya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Ivan. Dia sudah lama ingin membunuh Ivan, tetapi tidak ada kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak berani bergerak untuk membunuh Ivan, karena dia takut tuan tua Taylor dan yang lainnya akan marah kepadanya ketika mereka tahu. Jalan yang terbaik adalah, Jack akan membiarkan orang-orang ini untuk membantunya membunuh Ivan. Berhenti. Jack tidak ragu, meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia berteriak, melompat, dan bergegas ke arah lawan. Namun, dia dengan sengaja mengendalikan kecepatannya. Dia pasti bisa menyelamatkan Ivan, tetapi, karena dia tidak berniat, dia mengurangi kecepatannya. Lagi pula, terkadang hidup dan mati selama pertarungan antar master sejati, bisa terjadi dalam sekejap mata. Whoosh! Aura pedang meluncur dengan cepat, dan segera tiba di depan Ivan. Ivan sangat ketakutan. Dia segera menarik Sena, yang ada di sampingnya untuk mendekat, dan memblokir dirinya dari serangan aura pedang yang datang ke arahnya. Darah berceceran di mana-mana, saat aura pedang yang menakutkan itu mendarat di dada Sena. Terdapat celah lubang yang menganga muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar. Kamu. Sena menunduk sejenak untuk melihat luka di dadanya, sebelum berbalik dan menatap mata Ivan tak percaya, sambil menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Dia langsung jatuh ke tanah, mati seketika. Maafkan aku, Sena. Ivan segera berbalik, dan bersiap untuk melarikan diri. Bajingan kalian semua. Ivan memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan dia berteriak keras. Salah satu wanita itu, mengarahkan pedangnya kepada Jack, dan menghalangi jalannya, untuk bisa menyelamatkan Ivan. Jack, memang dengan sengaja melambat, dan dia segera berhenti, setelah pihak lain memblokirnya. Dia menghentikan gerakannya, dan mundur beberapa langkah ke belakang. 3 orang yang tersisa, langsung bergegas untuk menyusul Ivan yang sedang melarikan diri. Mereka cukup cepat, dan mengejar Ivan dalam waktu 1 hingga 2 detik, dan mengelilingi Ivan yang berada di tengah. Bab 889. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Pergi dan selamatkan tuan muda. Theodore segera berteriak. Serang. Banyak pengawal dari keluarga Taylor berteriak keras dan bergegas maju. Apa yang sedang terjadi? 10 pengawal wanita cantik yang berada di rumah Jack menyadari ada keributan yang sedang terjadi di luar. Akhirnya mereka bergegas keluar rumah. Keributan itu terjadi tepat di seberang mereka. Lepaskan aku. Aku salah, aku akui aku salah. Ivan sangat ketakutan. Lawannya terlalu kuat, dia jelas bukan tandingan mereka. Mati. Dengan tunangannya yang masih menghadang Jack, Lucas tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran dalam dirinya. Dia mengayunkan pedangnya, dan menyerang Ivan dengan cepat. Whoosh! Aura pedang dengan cepat mengenai tubuh Ivan, membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, dan darah berceceran di mana-mana. Seketika itu, tubuh Ivan jatuh ke tanah, mati. Tidak! Theodore berteriak, saat dia melihat putranya sendiri, sekarat di depan matanya. Dia langsung pingsan di tempat. Tuan! Banyak anggota keluarga Taylor segera berlari untuk menopang Theodore. Jack dicekam kecemasan ketika dia melihat Orchid dan yang lainnya bergegas mendekat. Bagaimanapun, keempat orang ini adalah petarung yang sangat kuat, hampir sekuat dewa perang. Berhenti di sana, jangan datang ke sini. Kalian bukan tandingan mereka. Jack tiba-tiba berteriak. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang hitam muncul di genggamannya. Dia menebas pedangnya ke depan, dan kekuatan luar biasa dari ayunan itu menciptakan bilah udara bertekanan tinggi yang terbang ke arah wanita di depannya. Apa? Wanita itu, yang menghalangi jalan Jack tercengang ketika dia merasakan bilah udara bertekanan tinggi datang ke arahnya. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan bilah udara dari Jack. Bilah udara menghantam pedangnya, meskipun dia berhasil memblokirnya, kekuatan itu masih membuatnya terbang mundur beberapa meter. Dia mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Puff! Wanita itu memuntahkan seteguk darah. Sok memenuhi matanya. Pria ini memiliki kekuatan dan teknik pedang yang luar biasa. Dia tahu bagaimana memanfaatkan energi batin. 3 orang lainnya, awalnya berpikir Jack bukanlah tandingan wanita itu. Mereka sedang bersiap untuk membunuh para pengawal keluarga Taylor, tetapi,
mereka tidak pernah mengira adegan seperti ini akan terjadi di hadapan mereka. Kamu tahu tentang energi batin, ya? Sepertinya, kamu petarung yang lebih baik daripada Raja Perang. Liam menatap Jack dengan tatapan yang serius. Pada umumnya, beberapa petarung akan mengandalkan kekuatan fisik untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Kekuatan fisik dan kecepatan dalam bergerak akan sangat meningkatkan daya serang mereka. Tentu saja, mereka yang mengetahui beberapa teknik dalam seni bela diri bisa dianggap sebagai petarung yang cukup bagus. Namun, petarung yang benar-benar luar biasa adalah orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan energi batin mereka. Setelah seseorang menguasai energi batin, kekuatan bertarung mereka akan naik berlipat ganda. Selain perlu menggunakan kekuatan fisik, dan selama seseorang memiliki kontrol yang baik atas energi batinnya, kecakapan bertarung mereka akan sangat menakutkan. Namun, ada sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memanfaatkan energi batin mereka. Tidak ada yang mengharapkan Jack menjadi salah satu dari orang itu. Aku sudah memberitahumu, tidak mudah untuk membunuh keluargaku. Jack terkekeh. Dia mengarahkan pedangnya kepada orang yang ada di depannya. Aku akan membalaskan dendam Ivan dan Sena. Dia menyatakan niatnya. Theodore, yang baru saja bangun dari pingsannya, mendengar pernyataan Jack, merasakan rasa syukur memenuhi hatinya. Putranya selalu berkomplot untuk membuat masalah dengan Jack. Namun, pria ini bersedia melepaskan kekesalan masa lalunya untuk saat ini, dan menyatakan dia akan membalaskan dendam Ivan untuk melawan mereka. Benar, Jack. Balaskan dendam anakku. Theodore segera berdiri. Dia berteriak sambil menekan rasa sakit yang melanda hatinya. Selena merasa kehilangan kata-kata. Dia tahu dengan pasti, Jack sudah lama ingin membunuh Ivan. Satu-satunya hal yang menghentikannya adalah fakta bahwa Ivan adalah sepupunya. Jelas, mengatakan kata-kata seperti itu bertentangan dengan keyakinannya. Tetapi, Selena tidak berharap Theodore benar-benar akan mempercayainya. Namun, dilihat dari aura Jack yang marah dan mengintimidasi, dia mungkin akan mempercayainya juga. Bab 890. Jangan pergi ke sana. Orchid, yang hendak bergegas maju, segera menyuruh Elaine dan yang lainnya untuk berhenti di tempat ketika mendengar kata-kata Jack. Dia menduga, keempat orang itu bukanlah orang biasa. Jack tidak akan menghentikan mereka jika mereka mampu untuk mengalahkan keempat orang ini. Itu berarti, meskipun jika mereka pergi, tidak hanya mereka tidak akan banyak membantu, tetapi mereka mungkin akan terbunuh juga. Tentu saja, tidak sulit bagi Jack untuk membunuh keempatnya, tetapi dia dengan sengaja memperlambat gerakannya, seolah-olah dia tidak bisa menyelamatkan Ivan. Keluarga Taylor akan sangat mencurigainya jika dia menghabisi mereka berempat dengan cepat. Itulah sebabnya, Jack perlu mengendalikan kekuatannya saat ini. Dia akan membunuh mereka, tetapi dia akan membuatnya seolah-olah dia sudah menggunakan semua keterampilan dan kekuatannya. Ayo kita bersatu dan bunuh dia. Beraninya dia menyakiti Snow. Pria bernama Lucas itu mendengus dingin. Dengan segera, keempatnya sudah mengepung Jack. Jack dan yang lainnya tidak tahu, ada seorang pria tua dan seorang wanita muda sedang menyaksikan kejadian ini dari jauh. Mereka sedang berada di dalam mobil mereka. Butler, haruskah kita pergi untuk membantu tuan muda? Seorang wanita muda mengerutkan alisnya sebelum bertanya kepada lelaki tua itu. Tidak boleh ada sesuatu yang terjadi kepada tuan muda Jack. Tuan muda mungkin akan berterima kasih kepada kita jika kita mau membantunya sekarang. Dan, dia mungkin akan setuju untuk kembali ke keluarga White bersama kita. Mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak akan terlalu senang jika kita membantunya sekarang. Lagi pula, kita tidak tahu apakah Joan sudah memberitahu dia tentang seluruh situasinya. Pria tua itu menyunggingkan senyum pahit, lalu melanjutkan, selain itu, tuan muda kita masih memiliki keunggulan. Mungkin, dia mampu membunuh mereka berempat sendirian. Mata wanita muda itu menjadi cerah ketika dia mendengarnya. Akan sangat luar biasa jika tuan muda bisa membunuh mereka sendirian. Itu artinya, dia adalah petarung yang cukup kuat. Dia bisa menandingi mereka berempat yang telah menerima pelatihan sejak muda sepertiku. Meskipun dia tumbuh di luar sana tanpa kondisi yang ideal, dia masih memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Artinya, dia mempunyai bakat dan potensi. Saat keduanya sedang mendiskusikan masalah ini, Jack telah bertukar banyak pukulan dengan mereka berempat. Kemudian, kesempatan yang ditunggu itu datang, dia memukul salah satu wanita dengan pedangnya. Layla. Salah satu mata pria itu mulai memerah.
Jelas sekali, wanita ini sangat penting baginya, dan sepertinya mereka bukan hanya sekadar teman. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pria itu mengeluarkan teriakan keras, dan bergegas maju ke arah Jack. Jelas, dia telah kehilangan kendali. Fantastis, Jack sudah membunuh 1, sekarang hanya tinggal 3. Dengan ini, tekanan pada dirinya akan berkurang 1 orang. Mungkin, dia bisa membunuh 3 orang lainnya. Mata merah Theodore segera menjadi cerah, ketika dia melihat salah satu dari mereka mati. Dia merasa sangat bahagia, ketika melihat pemandangan itu. Namun, Tuan Tua Taylor menghela nafas dalam-dalam di sampingnya. Meskipun Jack telah membunuh salah satu dari mereka, dia tetap merasa khawatir. Memang, dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, dia secara alami berharap Jack akan muncul sebagai pemenang dan mampu membunuh mereka semua. Tetapi, dia juga tahu bahwa, jika Jack membunuh keempat orang ini, mereka akan memprovokasi kekuatan yang kuat dari kota Jin.